Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, maka rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Jadi kalau nanti ada orang nanya, apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Aku nggak bisa menjelaskannya, tapi intinya silaturahim. Dulu kita silaturahim, pentasnya di sini juga. Artis-artis datang. Malam ini silaturahim. Insya Allah panjang umur sehat badan, nanti kita silaturahim lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Mati bapak, kami silaturahim. Mati saya, bapak silaturahim. Mati ibu, bapak nangis. Mati bapak, ibu nikah sama brownies. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai nunggu haul baru silaturahim. Saat haul ada silaturahim, bagus. Tapi nunggu haul baru silaturahim, tidak bagus. Maka alhamdulillah anak cucu keturunan zuriat almarhum mengadakan acara arisan, kumpul-kumpul hari Ahad libur awal bulan, bagus. Beli makanan, beli buah, kumpul anak cucu, bagus. Kita jangan sampai jadi generasi namanya silent generation. Ada orang pernah kirim gambar ke saya, ditulis komennya silent generation. Jadi ruang tamu, ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, semuanya sunyi, sepi, diam, karena semuanya main handphone. Namanya silent generation. Manusia ini aneh. Ada teman di dekatnya, dihubunginya teman yang jauh. Ketemu sama teman yang jauh itu, enggak juga ngobrol sama dia, cari lagi yang jauh. Makin aneh manusia. Jadi kalau bisa waktu silaturahim itu matikanlah handphone, duduk kita bersama. Tapi Pak Ustadz, handphone ini mesti hidup. Kenapa? Mau foto. Ya nggak apa foto, tapi kalau bisa off dulu, silent kan dulu. Karena ini momen berharga. Kumpul, makan, minum, ngobrol, tanya apa kabar, sehat, kenalkan, encang, encing, engkong. Lalu kemudian setelah itu ada pengajian. Arisan bagus. Arisan ngumpul 100.000, sejuta, 2 juta, ambil kertas, gunting, potong, tulis nama, goncang. Tapi kalau jantung nggak kuat jangan. Mengharap turun tiba-tiba nggak, pulang sakit. Yang diharap 2 juta, sakitnya 5 juta, tekor. Oleh sebab itu maka yang namanya arisan ini hanya sekedar bunga-bunganya aja. Intinya adalah ada pengajian. Siapa ustadznya? Ya terserah siapa saja. Apapun yang dilakukan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Semua yang hadir malam ini dapat pahala jihad fisabilillah. Apalagi malam ini luar biasa ini, jihad plus. Plus apa? Plus hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kue kotaknya sudah habis. Masya Allah, masih lumayan. Saya nggak dapat lagi. Saya sudah tadi di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji, ngaji, ngaji. Ada sekarang orang hobi ngaji tapi lihat ustadznya. Kalau ustadznya ganteng, datang. Kalau ustadz tua, absen dulu. Padahal justru ustadz yang tua itulah yang lebih khusyuk hatinya. Dan nggak terlalu lama, karena dia sakit jantung. Jadi kalau ada pengajian datang saja. Ustadz Somad enak aja ceramah. Ustadz kan penceramah, ustadz nggak pernah hadir pengajian. Siapa bilang? Saya kalau hari Jumat tidak 4 kali Jumat khutbah saya di hari Jumat. Ada hari khusus saya mendengarkan khutbah Jumat. Tapi saya nggak pakai peci, nggak pakai koko. Saya pakai topi pet, pakai celana, tetap celana panjang, nggak pakai sarung. Untuk nyamar, pakai masker. Langsung ketua masjid pengumuman. Khotib kita hari ini sebenarnya adalah Bapak Fulan, tapi kelihatannya karena ada Ustadz Abdul Somad, kita minta menjadi khotib pada kesempatan ini. Jangan terlalu banyak ngomong sehingga kita tidak mengalami perasaan menjadi pendengar. Saya kalau ceramah, perasaan saya adalah sebagai pendengar. Kenapa?
karena saya lebih lama menjadi pendengar daripada menjadi penceramah. Di Mesir mendengar, di Maroko mendengar, di Sudan mendengar. Setelah mendengar baru berceramah. Jadi psikologis saya adalah psikologis pendengar. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar, bahwa ini ceramahnya lama betul, tahu saya. Begitu juga khotib. Jangan selamanya jadi khotib Jumat. Sekali-sekali jadi pendengar Abdul Somad. Setelah saya mendengarkan khutbah Jumat, baru saya sadar ternyata menjadi pendengar khutbah lebih lama daripada khutbah. Lama betul khotib. Sampai kadang-kadang nampak dua dia di atas mimbar. Makanya kalau saya jadi khotib itu saya gas habis. Sampai datang remaja masjid nanya, Ustadz Somad, tadi waktu Ustadz jadi khotib, kebetulan saya di ruang amplifier mikrofon, itu saya lihat dari hijau merah terus. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun kita saat ini, anak-anak kita selamatkan, kita doakan, kita bimbing. Terus, kenapa gitu Pak Ustadz? Karena ini suasana genting. Orang capek dari kantor, dari dagang, dari kerja, masuk ke masjid, siang, angin, kipas angin. Tiba-tiba ustadznya khutbah, marilah kita. Maka sekali-sekali mendengar. Saya tidak selamanya ceramah, saya mendengar pengajian. Walaupun yang ceramah itu anak belajar kultum, saya dengarkan. Ternyata banyak hal yang kita baca, tapi ada yang tak terbaca oleh kita. Dulu ketika pulang, bawa kitab ijazah 2, LC sebelah kiri, MA sebelah kanan, Mesir sebelah kiri, Maroko sebelah kanan. Petantang petenteng, sombong, angkuh, masuk ke dalam masjid, ceramah, merasa tahu segalanya. Begitu ditanya sama jamaah, rupanya ada juga yang nggak tahu. Pak Ustadz, tentang masalah ini gimana? Saya nggak ada waktu, nanti saya jawab. Rupanya nggak tahu. Jadi kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita dengar. Jangan ngaji pilih-pilih guru selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sama semua guru. Ada guru itu yang bahasanya slow, datar, pelan. Ada yang cepat ngomongnya, ada yang suaranya melengking. Justru itu adalah kebinekaragaman. Ada yang modelnya pakai baca kitab, ada yang modelnya biasa-biasa saja. Maka manfaatkan ngaji. Karena sampai masanya nanti ada kemauan kita kuat, tapi kita tidak bisa ngaji. Mumpung badan masih sehat, mumpung telinga masih mendengar, mumpung masih ada kesempatan ngaji. Sampai masanya nanti amat sangat ingin ngaji, tapi kita sudah tidak lagi bisa mendengar. Terbaring di ruang ICU, minta kiriman MP3 ceramah Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bapak kami, ibu kami sedang terbaring di ruang ICU. Bisa nggak Ustadz kirimkan ceramah atau bacaan doa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim wa idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa rahmati wa min kulli ainin lamma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim wa yashfi'ak. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifaa'a illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kedengarkan ke telinganya sebelah kanan, dihidupkanlah handphone ke telinga sebelah kanan. Alhamdulillah Pak Ustadz, menetes air matanya yang tadi nggak ada respon sama sekali, tidak merespon berhari-hari. Begitu didengarkan suara, menetes air mata. Selama ini kalau dia ketemu orang, tangannya dia ulurkan, apa kabar? Selama ini dia kalau ketemu orang dia tersenyum, apa kabar? Selama ini kalau ketemu orang lidahnya bicara. Sekarang tangannya tidak bisa merespon, lidahnya tidak bisa bicara, tapi ada satu yang bisa dia berikan, air matanya menetes. Pak dokter, ya, ini orang kan koma. Iya, apa dia masih bisa mendengar? Dia hanya tidak melihat, dia hanya tidak bergerak, tapi telinganya tetap mendengar sebelum malaikat maut Israel datang. Maka dengarkan pengajian.
Dokter menvonis bahwa ini tidak ada harapan hidup, obat sudah tidak ada. Kita cabut saja ventilator, bawa pulang ke rumah. Jadi gimana dokter? Kalau ada nanti dokter berkata, makan tidak bisa, minum tidak bisa, suntik tidak bisa, ventilator tidak bisa, bawa pulang ke rumah, itu artinya sudah innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya dibawa. Sejam sebelum dibawa ke rumah, tiba-tiba matanya terbuka. Dokter heran, padahal ini sudah divonis tidak akan ada harapan hidup. Ditanya, kamu kok bisa-bisa tiba-tiba hidup padahal sudah koma mau mati? Waktu saya sedang koma itu tiba-tiba datang Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Dia nanya, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Dia minta jadwal tabligh akbar, pengajian halal bihalal. Saya pun datang pengajian. Diceritakan, ini orang yang buat pengajian ini sudah koma di Jakarta Pak Ustaz. Dan ketika koma itu datang, kata dia Ustaz Somad mendatangi dia sedang koma itu, nanya pertanyaan, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Saya tanya, Pak, iya, apa betul waktu Bapak sedang koma itu datang Ustaz Somad? Betul Pak Ustaz. Kayak gini bentuknya. Iya, nggak salah lagi. Lama saya berpikir, kenapa datang dalam memorinya? Kenapa? Rupanya dia selalu mendengarkan pengajian Ustaz Somad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu kita koma. Jadi siapa yang sering nengok TikTok? Siapa yang sering nengok drakor? Hati-hati, datang juga Jackson. Saya tidak nakut-nakuti, saya cerita fakta. Maka ngaji. Makanya tadi sholawat panjang, apa itu gunanya? Supaya telinga kita selalu mendengar. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa para habaib, para alim ulama kiai di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua selalu mengajak dengan membiasakan telinga mendengar sholawat, zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya sering mendengar itu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang waktu koma, waktu sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu maka kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak orang yang nggak paham, nanya ngapain tahlil, bagus nyanyi aja. Anak-anak bawa tahlil, rumah yang ditahlilkan hilang hantu setannya, tempat yang ditahlilkan turun rahmat dan barokah. Allah bisa karena biasa. Poin yang